So, kita buka dulu firman Tuhan di Ibrani 1 ayat yang ke-10. Kita buka firman Tuhan. Kita bacakan ya. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Pada mulanya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi sebelum Tuhan membangun semuanya di bumi ini, di langit dan segala isinya, hal yang pertama Tuhan lakukan adalah Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dia create the foundations. Tuhan menciptakan fondasi. Berarti begini, berarti bagi Tuhan fondasi itu penting. Bagi Tuhan untuk membangun sebuah fondasi lebih penting dibanding bangunannya itu sendiri. Bagi Tuhan berarti ada sesuatu yang harus kita pelajari tentang fondasi. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, fondasi bangunan adalah sebuah konstruksi yang paling penting dalam suatu bangunan. Dia bukan yang paling terlihat, tetapi yang paling penting. Karena fondasi berfungsi sebagai penahan seluruh beban yang ada di atasnya. Fondasi dikatakan bahwa dia yang paling penting karena ia menahan seluruh beban bangunan yang ada di atasnya. Jadi bangunan itu bisa kuat karena ada fondasi yang kuat. Sehingga Tuhan mau kita belajar di bulan Januari ini tentang strong foundations, membangun fondasi yang kuat. Karena fondasi yang kita bangun pada bulan ini, pada kehidupan kita, itu akan menahan semua beban kehidupan, semua beban masalah, semua apapun yang kita hadapi, badai, topan, Dia yang akan menanggung semuanya kalau fondasi kita kuat. Ada bangunan yang disebut Burj Khalifa yang ada di Abu Dhabi. Tingginya ratusan lantai. Dia membangun bangunan itu hanya berbulan-bulan untuk membangun fondasinya saja. Dibutuhkan kurang lebih 110.000 ton semen untuk membangun fondasinya. Dan dibutuhkan ratusan besi dan baja untuk membangun fondasinya. Kenapa? Karena semakin tinggi bangunan, semakin kuat fondasinya. Permasalahannya begini, banyak anak muda yang ingin menjulang tinggi tapi tidak mau memperbaiki dasar. Banyak anak muda yang pengen terlihat tinggi, yang ingin terlihat, yang ingin sepertinya dipromosikan, tetapi gak tahu pentingnya sebuah foundations. Bagi Tuhan, sebelum Tuhan bawa kita go up, Dia selalu bawa kita go down. Sebelum Tuhan promosikan kita, selalu ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang harus disembunyikan di tanah yang orang lain gak tahu apa-apa. Tetapi permasalahannya banyak dari kita yang merasa bahwa proses-proses membangun fondasi dalam kehidupan kita sepertinya seakan-akan kok gak enak, gak ada yang ngelihat, bangunannya gak terlihat. Kok sepertinya gak ada bangunan lampu-lampu yang megah. Kita hanya melihat orang lain hanya berdasarkan bangunan tinggi. Oh, pelayanannya dahsyat. Oh, pelayanannya luar biasa, WL-nya bagus, dancernya bagus, semuanya bagus. Tetapi kita gak berfokus pada fondasi. Padahal Tuhan bawa kita untuk tidak terlihat, supaya kita terlihat. Katakan amin. Nah, tetapi seringkali kita pengen cepet-cepet dipromosikan, cepet-cepet pengen tinggi, tetapi ujungnya tidak kuat fondasinya. Sehingga pada hari ini kita mau belajar tentang pentingnya foundations. Nah, foundations dalam Mazmur 11 ayat 3, kita buka yuk sama-sama. Mazmur 11 ayat 3, dikatakan seperti ini. Apabila dasar-dasar dihancurkan,
apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila foundations are destroyed, kata firman Tuhan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dalam bahasa Inggrisnya ditulis, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Bagaimana caranya orang itu berbuat sesuatu kalau dia nggak punya fondasi atau fondasinya dihancurkan? Sehingga kita harus membuat fondasi yang kuat. Katakan fondasi yang kuat. Nah, kata fondasi dalam bahasa aslinya adalah sathah. Ayo kita ngomong sama-sama. Sathah. Artinya adalah purpose. Salah satu arti dari fondasi adalah purpose. Seorang yang ingin membangun karirnya, membangun peranannya, dia harus punya purpose dalam kehidupannya. Dia harus mengerti purpose dalam kehidupannya. Di Filipi 2, Alkitab mencatat seperti ini. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa. Tapi ada lagi, satu tujuan, one purpose. Tujuan membawa kita pada promosi dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin yang sehat, seorang pemimpin dalam sebuah departemen, pemimpin OSIS, pemimpin rumah tangga, apapun itu, dia sehat kalau dia punya purpose, dia punya tujuannya. Dia punya tujuan, mau kemana dia akan pergi. Karena jika sesuatu tidak punya tujuan, sama seperti membangun bangunan tanpa fondasi. Kita cepat seakan-akan dipromosikan, tetapi badai datang kita hancur begitu rupa. Makanya kita lihat gak sedikit orang yang sudah pelayanan dan hilang. Kenapa? Mungkin karena fokusnya hanya bangunan untuk dipromosikan, tidak fokus pada fondasi. Apa itu fondasi? Bahwa fondasi adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tetapi menanggung beban semua yang ada di atasnya. Di Filipi 3 berkata seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan pada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Alkitab mencatat bahwa dia melupakan di belakang, dia berlari untuk sesuatu, tapi untuk tujuan sesuatu. Dia gak sembarangan berlari, dia berlari untuk tujuan dalam kehidupannya. Tujuan kehidupan kita hanyalah Kristus. Katakan amin. Kita berlari untuk sesuatu, purpose yang pasti. Coba bisa bayangkan kalau kita naik pesawat gak punya tujuan. Muter aja, muter. Apa yang ditunggu kalau gak punya tujuan? Menunggu bahan bakar habis. Sehabis itu pesawat itu terjatuh. Take off-nya keren. Pesawatnya sepertinya keren. Semuanya peralatannya keren. Upload di Instagram, mau naik pesawat semuanya. Tapi gak ada tujuan. Sehingga ujung-ujungnya kita naik pesawat untuk muter-muter lalu jatuh. Kenapa seperti itu? Karena tidak punya tujuan. Salah satu arti dari fondasi adalah purpose. Tuhan ingin kita memperkuat fondasi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya purpose dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan gak sembarangan membangun kita. Pelayanan gak cepat bisa luar biasa. Kul gak cepat bisa rame mungkin. Mungkin divisimu sepertinya gak cepat bisa bertumbuh. Tetapi semuanya itu supaya kamu berdiri kokoh ke depannya. Karena Tuhan punya tujuan. Dia ingin menaruh tujuan ke dalam kehidupan kamu. God have purpose on you. Tuhan punya tujuan. Jadi kalau kamu hidup tidak punya tujuan, maka kamu gak akan punya promosi dan masa depan. Jangan cari pacar yang gak punya tujuan hidup. Sayang, kamu pengen bawa aku kemana? Ya pokoknya kita have fun aja ya. Dia gak punya tujuan dalam kehidupan kamu, ngapain kamu pacarin? Ya kan? Kalau kamu cari gereja yang punya tujuan. Tujuannya apa di sini?
Dan kalau kamu pergi ke sekolah, ke kampus, kamu harus punya tujuan sesuatu. Tujuan aku masuk ke kedokteran, aku jadi dokter. Tujuan aku masuk ke dalam ekonomi, aku jadi ahli ekonomi. Tujuan aku masuk ke dalam manajemen, aku jadi ahli manajemen. Karena semua punya tujuan. Bisa bayangkan kalau orang masuk dalam universitas, dia nggak punya tujuan apa-apa. Mau ngapain kamu kesini? Nggak tahu. Mau ngapain kamu kuliah? Nggak tahu. Kenapa kamu menikah? Nggak tahu. Jadi kesannya kayak orang bodoh. Bangun rumah tangga, tinggal tunggu bensin habis, jatuh. Bangun pelayanan, tinggal tunggu bensin habis, jatuh. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Seringkali kita jatuh dalam dosa, tidak kuat dalam pelayanan, tidak kuat dalam ladang penginjilan. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan yang kuat. Sehingga kita gampang jatuh di dalam dosa. Kita nggak punya tujuan, aku ingin menyenangkan Kristus, aku ingin menyenangkan Tuhan, aku ingin melayani Tuhan seumur hidupku. Sehingga ketika kita nggak punya tujuan seperti itu, dengan mudahnya kita jatuh, menunggu bensin habis jatuh. Sehingga datang ke gereja cuma untuk isi bensin. Datang ke gereja isi bensin, ibadah, diberkati, pulang. Datang rapi, diberkati, pulang. Tapi nggak ada tujuan. Tuhan ingin kamu punya tujuan. Sehingga He built your foundation. Dia membangun fondasimu. So it's okay untuk tidak terlihat. Karena suatu hari nanti kamu menunggu promosi. Jangan cepat-cepat promosi, tapi fondasimu tidak kuat. Katakan amin. So it's okay dengan lutut di rumah yang gak dilihat siapa-siapa. It's okay mengampuni orang meskipun kamu yang benar. It's okay untuk pelayanan ditolak untuk audisi. It's okay kalau kamu pelayanan kamu jadi yang lain dulu. It's okay kalau sekarang kamu cuma angkat-angkat kursi. Karena Tuhan sedang build your purpose. Sehingga purpose itu membawa kamu pada tujuan sesuatu. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Nah, Amsal 3 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Kata dasar di sini artinya adalah yakat, artinya adalah foundations. Dengan hikmat, kata Tuhan, Dia meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Mazmur 11 ayat 10 mencatat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Alkitab catat bahwa Tuhan, Dia meletakkan dasar bumi dengan hikmat. Dengan hikmat Dia meletakkan dasar bumi. Selain purpose, Tuhan ingin membangun fondasi, kamu adalah hikmat. Kata firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dasar dari semuanya sampai kamu dipakai Tuhan ke depan. Bukanlah kamu punya fancy, punya semua yang mewah, semua yang bagus, fasilitas yang bagus. Kamu punya talenta, pada akhirnya talenta memang akan terlihat tetapi hanya sementara. Tetapi yang Tuhan ingin adalah kamu punya hikmat. Kenapa? Karena permulaan dari kamu punya hikmat adalah takut akan Tuhan. Kamu bukan takut kamu kehilangan jadwal. Kamu bukan takut kamu kehilangan teman-teman yang lain. Tapi kamu takut kalau kamu tidak takut akan Tuhan. Tuhan ingin meletakkan fondasi kamu takut akan Tuhan. Ini sama seperti kalau kamu ingin membangun hubungan dengan seseorang, cari yang takut Tuhan. Karena fondasinya kuat. Kalau kamu cari pemimpin yang takut akan Tuhan. It's okay dia gak jago gitar. It's okay dia gak jago seperti tanda kutip gak jago berkata-kata. It's okay kalau di cool dia gak jago untuk melobi-lobi orang. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, ikuti dia. Karena bagi Tuhan yang terpenting kalau dia takut akan Tuhan, dia punya hikmat. Dan hikmat itu akan memecahkan masalah. Hikmat itu akan membawa jalan keluar. Dan hikmat itu akan memimpin satu generasi. Jadi sebelum ada bangunan yang tinggi, dilihat banyak orang, banyak lampu, bagus banget bangunannya, bagus banget pelayanannya. Terlebih yang Tuhan ingin di hidupmu adalah takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan ini bukan takut ketahuan berbuat dosa, tapi takut mengecewakan Tuhan dalam kehidupanmu. Takut kalau hidupmu tidak menyenangkan Tuhan. Takut kalau hidupmu ini jauh dari Tuhan. Karena bagimu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga yang terpenting di hidupmu adalah takut akan Tuhan. Amsal 16 berkata seperti ini. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Kalau kita melihat di Instagram, di TikTok, di Facebook, apa yang orang lihat? Yang orang lihat adalah prank. Kalau dia punya mobil bagus, perempuan gak mau naik sama dia. Kalau dia punya mobil yang bagus, baru perempuan mau naik sama dia. Kalau dia punya duit, dia bagi-bagiin duitnya. Tapi kata firman Tuhan bahwa ada yang melebihi emas, ada yang melebihi perak. Yang melebihi adalah kalau kamu punya hikmat dalam kehidupan kamu. Dan hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan. Ada yang lebih daripada kemewahan belaka, yaitu adalah hidup takut akan Tuhan. Hari ini saya pengen beritahu sama anak muda Gazene, kalau kamu ingin dipakai Tuhan, kamu hidup takut akan Tuhan. Takut, hormat, dan gentar akan Tuhan. Karena itu adalah foundations dalam kehidupan kamu. Lihat ini di Amsal 24 ayat 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa dibanding orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kata firman Tuhan, sebelum ada harta benda yang berharga yang masuk, didirikan dengan hikmat. Dan permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu makanya jika kamu mendengar ibadah virtual pada hari ini, semuanya diawali dengan takut akan Tuhan. Kamu boleh punya skill talenta yang bagus. Kamu punya banyak pengalaman. Kamu punya banyak jam terbang manggung yang bagus. Kamu punya banyak skill. Tapi itu semua sia-sia kata firman Tuhan kalau kamu gak punya rasa takut akan Tuhan. Kamu boleh khotbah dengan bagus. Kamu boleh berpidato dengan bagus. Kamu bisa punya rumah mewah, mobil bagus, followers banyak. Tapi kalau kamu gak takut Tuhan, semuanya sia-sia kata Tuhan. Semuanya gak ada artinya. Gak ada artinya emas, gak ada artinya perak, gak ada artinya kalau kamu gak punya hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Gak ada artinya. Kehidupan berarti ketika kita mengerti fondasi kehidupan kita. Itu berarti. Kehidupan kita berarti bukan karena kita punya followers banyak. Kehidupan kita berarti ketika kita tahu tujuan kehidupan kita. Dan kita punya rasa takut akan Tuhan. Sehingga kita tahu kita pulang, kita masuk surga. Katakan amin. Sehingga kata firman Tuhan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Kolose 2 ayat 3 berkata seperti ini. Sebab di dalam Tuhan tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, dia membangun fondasi kehidupan kamu itu di dalam Tuhan. Karena fondasi segala sesuatu adalah Kristus. Sehingga udah jelas hari ini, kalau seseorang tidak punya Kristus, dia gak punya masa depan. Makanya jangan cari pacar, jangan cari orang yang mau kamu bangun hubungan gak kenal Kristus. Udah jelas ujung-ujungnya kehabisan bensin dan jatuh. Jangan cari orang yang penuh rasa takut akan Tuhan, berhikmat, dengan punya tujuan dalam kehidupannya. Cari gereja yang punya tujuan dalam kehidupannya. Jadi fondasi segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Batu penjuru yang mahal.
suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tuhan meletakkan dasar di Sion. Dasarnya apa? Batu yang teruji, batu yang mahal. Saya ulangi sekali lagi ya. Batu yang teruji, batu yang mahal. Karena dulu orang membangun rumah dasarnya dua. Yang pertama dasarnya kalau enggak tanah liat yang dikeraskan, atau yang kedua batu. Jadi Tuhan mengambilkan sebuah gambaran tentang batu. Batu yang teruji, batu yang mahal, dan batu yang teguh. Dan dari batu itu semua yang percaya berkata tidak akan gelisah. Orang yang meletakkan batu yaitu Kristus itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, batu itu teruji, dia mahal dan teguh. Kalau kamu sekarang disingkirkan oleh Tuhan, diasingkan oleh Tuhan untuk membangun fondasi dalam kehidupan kamu, supaya kamu tahu yang kamu kejar meskipun orang gak lihat adalah sesuatu yang teruji, sesuatu yang mahal, sesuatu yang teguh. Lebih mahal dibanding harta dunia. Itu adalah Kristus. Kalau kamu meletakkan Kristus di atas segalanya dalam kehidupan kamu, kamu mendapatkan sesuatu yang teruji. Kamu melewati badai dan padang gurun, dia teruji mendampingi kehidupan kamu. Kamu melewati masalah, suatu hari nanti kamu dipromosikan jadi pemimpin. Kamu sedang mendapatkan banyak badai dalam kehidupan kamu. Kamu beserta dengan suatu batu yang teruji, yang mahal dan tangguh, kata firman Tuhan. Kalau kamu memimpin, kamu melayani, suatu hari ada badai datang, kamu gak cepat mundur. Kenapa? Karena fondasi kamu Kristus yang teruji, teguh, dan mahal. Kamu telah menyimpan harta yang mahal dalam fondasi kamu, adalah Kristus itu sendiri. Kata firman Tuhan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, kata firman Tuhan, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu. Saya pengen beritahu sama kalian, anak-anak muda, untuk merubuhkan pelayanan kalian tidak sulit bagi Tuhan. Untuk merubah hidup kalian dari kaya jadi miskin, gak sulit bagi Tuhan. Untuk menurunkan promosi kalian naik mimbar, dipromosikan sama Tuhan, untuk menurunkannya itu gak sulit bagi Tuhan. Bagi Tuhan mudah. Dengan sekejip, dengan badai topan, semuanya akan hilang dalam kehidupan kamu. Kita lihat COVID, setahun hilang semuanya. Ekonomi hilang, semuanya hilang. Dengan mudah bisa Tuhan lakukan. Tuhan pengen kasih tahu sama kita bahwa gak ada yang kekal di dunia ini selain Tuhan. Gak ada yang kekal. Gak ada yang kekal. Hartamu tuh gak kekal. Bahkan tanda kutip, pacarmu, suatu hari nanti suami istrimu tuh gak kekal di dunia ini. Anakmu tuh gak kekal. Yang kekal cuman Kristus. Sehingga yang harus kita cari dalam dunia ini adalah Kristus semata dalam kehidupanmu. Karena itu yang kekal, yang teruji dan mahal. Sehingga kamu membangun pelayanan dengan mahal. Apa itu? Kamu membangunnya di atas Kristus. Badai datang, topan datang, kamu tetap kuat berdiri. Meski kamu cuma ketua kul, kamu disingkirkan, dilecehkan, tapi kamu tetap jadi ketua kul. Kenapa? Karena dasarmu kuat, dasarmu tahan uji, dasarmu mahal. Kamu gak mungkin tinggalin begitu aja, karena kamu tahu kamu telah mendapatkan yang mahal dari Tuhan. Karena kamu punya rasa takut akan Tuhan. Sehingga kalau kamu ingin membangun sebuah hubungan bisnis, hubungan rumah tangga, suatu hari nanti, kamu bangun di atas dasar Kristus. Amin. Kita mesti jaga hidup kudus, jaga hidup benar. Kenapa? Karena kita membangunnya di atas Kristus. Supaya apa? Kalau ke depan ada badai, rumah tanggamu gak cepat goyah, pelayananmu gak cepat goyah. Supaya kamu tetap berdiri kokoh apapun itu terjadi. Katakan amin. Suatu kali ada cerita di mana Ezra 3 ayat 6, ia membangun bait Allah. Di Alkitab catat seperti ini. Sejak hari pertama bulan ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan.
Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu Ezra meletakkan 3 hal untuk membangun bait suci. Yang pertama, ia mempersembahkan korban. Yang kedua, ia membeli kayu Libanon yang mahal untuk dasar fondasi. Yang ketiga, ia membangunnya dengan menyanyikan pujian dan syukur. Saya memberitahu hari ini, untuk membangunnya, Ezra membangun dengan korban yang mahal. Yang kedua, membeli kayu Libanon yang mahal. Yang ketiga, menyanyikan pujian syukur dengan harga yang mahal. Untuk fondasi dibangun, bait Allah dibangun, orang mengorbankan sesuatu yang mahal. Kamu gak usah pikirkan bagaimana pelayananmu ke depan. Kamu pikirkan berlutut hari ini. Curahkan segala yang mahal bagi Tuhan. Karena fondasimu menentukan masa depan. Pada hari ini, mari kita pejamkan mata.